Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini saya akan coba menjelaskan mengenai pemisahan kation golongan 4 dan 5. Oke, saya satukan karena golongan 4 dan 5 itu kationnya sedikit ya. Golongan 4 itu ada 3. Baik, kalau di buku itu dimulai dari halaman 474 ya. Buku Vogel jilid 2 analisis sistematik halaman 474. Ya, saya harap yang misalnya belum ada bukunya mungkin bisa diminta difotokan ya dari temannya begitu ya, karena penjelasan saya tidak akan mencakup selengkap yang ada di buku gitu. Saya hanya mencoba menjelaskan dengan cara yang penjelasan singkat saja gitu. Nah, sebelumnya saya mengapresiasi ya tadi kuisnya beberapa orang itu betul semua ya nilainya 100 dan kemudian beberapa juga nilainya ada yang 96. Berarti kan mungkin hanya salah satu ya. Salah satu lah kalau 96 gitu ya. Walaupun memang dilihat dari akurasinya rata-rata nilainya masih di bawah 70. Tapi saya mengapresiasi beberapa orang yang nilainya di atas 90 begitu ya. Berarti kan beberapa orang tersebut mempersiapkan gitu. Dan saya kira memang materi ini tidak sulit gitu. Mungkin yang nilainya kecil saya kira hanya kurang di persiapannya saja gitu ya. Karena ternyata ada beberapa orang yang bisa mencapai nilai sempurna gitu. Sekali lagi saya apresiasi. Selamat ya. Mungkin untuk nama-namanya kalian juga kan langsung dapat ya peringkat keberapa gitu ketika hasilnya muncul gitu ya. Kurang lebih nanti UAS tidak jauh-jauh dari itulah, hanya mungkin soalnya jenjangnya ada beberapa yang dinaikkan gitu ya. Kalau misalnya nanti tadi kebanyakan hanya C1, C2, nanti ketika UAS mungkin ada yang C3-nya dan seterusnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya ke pemisahan kation golongan 4 dan 5. Golongan 4 itu terdiri dari 3 kation yaitu Ba, Sr, dan Ca ya. Ba, Sr, dan Ca. Ketiganya itu muatannya 2+. Oke. Larutan hasil fitrat dari golongan 3 ya. Jadi kan golongan dari reagen golongan 3 itu yang menjadi residu itu ketika ditambahkan reagen atau reaksi golongan 3, maka residunya itu diuji untuk masing-masing kation golongan 3 dan filtratnya itu berarti kan kemungkinan mengandung kalau nggak golongan 4, golongan 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, maka larutan hasil fitrat dari golongan 3 itu ditambahkan asam nitrat, kemudian ditambahkan amonium klorida, kemudian ditambahkan amonium karbonat ya. Kemudian nanti itu akan mendapat khas dari golongan 4 itu kemungkinan dia adalah Ba, Sr, dan Ca ya, barium karbonat, strontium karbonat, dan kalsium karbonat warnanya putih. Kemudian setelah itu untuk memastikannya kembali maka endapannya itu dicuci dengan air panas ya. Itu ada di halaman 475, dicuci dengan air panas. Kemudian air cuciannya dibuang. Setelah itu larutan diendapkan dalam 5 ml asam asetat 2 molar. Ya. Gitu. Kemudian cara menambahkan asam asetatnya itu dengan menuangkan asam itu berulang-ulang melalui kertas saring ya. Jadi melalui kertas saring gitu. Itu untuk meminimalisir ada zat-zat lain misalnya yang mengendap dalam asam asetat. Gitu. Kemudian setelah itu, nah ketika ditambahkan asam asetat maka reaksinya seperti ini ya. Kemudian setelah itu untuk menentukan adanya barium ya, reaksi dari barium adalah kalium
dikromat K2CrO4. Ini adalah reaksinya, gitu ya. Setetes demi setetes. Jadi tidak bisa, misalnya, Bu, kenapa di situ tidak miliknya ditentukan gitu ya? Karena ini analisis kualitatif, jadi setetes demi setetes juga itu bisa gitu ya untuk analisis kualitatif. Nah, jika setelah ditambahkan kalium dikromat setetes demi setetes ke dalam larutan yang hampir mendidih, oh ya, ini dilakukan penambahan asam asetat dan penambahan K2CrO4 itu sambil dipanaskan di atas penanas. Gitu ya. Setelah itu ketika ditambahkan, kemudian ada endapan kuning, maka menunjukkan adanya barium. Endapan kuning. Kemudian untuk memastikannya kembali, endapannya dicuci dengan sedikit air panas. Kemudian setelah itu dibuang air cuciannya. Kemudian larutan diendapkan dalam HCl pekat. Setelah itu diuapkan sampai hampir kering. Ya, diuapkannya ini bisa menggunakan desikator atau menggunakan oven. Setelah itu dilakukan uji nyala untuk memastikannya kembali. Ketika nyalanya berwarna hijau, maka hijau atau hijau kekuningan, maka positif larutan uji mengandung Ba2+. Setelah itu tadi kan dari sini ya yang penambahan K2CrO4 dipanaskan, kemudian endapan kuning kan. Nah, si filtratnya itu kemudian berarti kemungkinan dia mengandung strontium atau kalsium. Nah, untuk mengujinya, pertama ditambahkan NH3 ya atau NH4OH, kemudian ditambahkan natrium karbonat, itu akan menghasilkan endapan berwarna putih. Endapan berwarna putih maka kemungkinan dia adalah strontium atau kalsium ya, dan atau kalsium. Setelah itu untuk memastikannya endapannya dicuci dengan sedikit air panas, kemudian airnya dibuang. Kemudian setelah itu dilarutkan dalam asam asetat ya. Nah, reaksinya menjadi seperti ini. Kemudian setelah itu dilarutkan dalam amonium sulfat ya dan dipanaskan. Nah, reaksinya adalah seperti ini. Nah, kemudian setelah itu setelah dilarutkan dalam NH4,2SO4 atau amonium sulfat jenuh, setelah itu dipanaskan di atas penanas air mendidih sambil terus diaduk selama 5 menit ya kurang lebih. Kemudian didiamkan 1-2 menit. Kemudian setelah itu bisa diencerkan dengan air. Kalau misalnya hasil pemanasannya itu terlalu kental, maka bisa diencerkan dengan sedikit air dan disaring. Tapi kalau misalnya di sini hasil pemanasannya itu masih memungkinkan untuk disaring, maka tidak perlu ditambahkan air lagi. Nah, itu di sini disaring ya, dipanaskan kemudian disaring. Kemudian nantinya endapannya itu kemungkinan hampir pasti mengandung strontium. Kemudian treatmentnya dicuci dengan sedikit air panas, air cuciannya dibuang, kemudian diendapkan dalam HCl, diuapkan sampai hampir kering, dan terakhir dilakukan uji nyala, di mana strontium itu memberikan warna merah keunguan atau positif terdapat Sr2+. Nah, kemudian ini residu kan filtratnya. Kemudian ditambahkan amonium oksalat. Amonium oksalat reaksinya seperti ini dan akan menghasilkan endapan berwarna putih. Untuk memastikannya kembali dilakukan uji nyala. Uji nyala untuk kalsium itu memberikan warna merah bata. Itu untuk golongan 4. Oke, selanjutnya golongan 5. Oke, yang tadi yang saya jelaskan pemisahan kation golongan 4 menggunakan metode sulfat ya. Ada satu lagi metode nitrat. Itu ada di halaman 477 dan 478. Jadi salah satunya, saya pakai salah satunya. Nah, apakah nanti di ujian akan keluar metode yang satu lagi? Ya, tetap saja kalian harus baca ya. Oke, selanjutnya adalah identifikasi dari kation golongan 5. Golongan 5 kationnya ada 4, yaitu magnesium Mg2+, natrium Na+, kalium K+, dan amonium NH4+.
Jadi hasil dari filtrat dari tadi pemisahan golongan 4 itu ditambahkan HCl kemudian dikisapkan ini. Ya, ada di tabel halaman 479 dilarutkan dalam HCl encer kemudian dikisapkan sampai kering. Nah, tapi ini kemungkinan masih mengandung Mg, Na, K, Li, dan NH4+. Oke, di buku Li plus tidak ada ya. Karena buku Vogel itu sebenarnya buku yang sebenarnya edisinya lama gitu, belum diperbaharui lagi, tapi tidak ada lagi yang membahas analisis kualitatif gitu. Jadi masih digunakan sampai sekarang. Baik. Kemudian setelah itu ditambahkan alkohol. Maka nanti akan terbentuk dua, yaitu residu dan filtrat. Residunya itu yang pertama, residunya itu kemungkinan dia adalah Li atau Mg, dan filtratnya itu kemungkinan dia adalah KCl dan NH4Cl. Begitu. Nah, filtratnya yang pertama itu ditambahkan air ya, H2O, kemudian setelah itu ditambahkan HCl, ya, kemudian jika reaksi nyala ungu merah menunjukkan adanya ion K+. Kemudian jika reaksi nyala kuning menandakan adanya ion Na+. Kemudian ditambahkan uranil asetat, ya. Uranil magnesium asetat gitu ya. Uranil magnesium asetat. Sehingga terjadi endapan kuning. Oke, bisa uranil magnesium asetat atau kalau yang di slide itu uranil zinc asetat ya. Bisa magnesium uranil magnesium asetat atau uranil zinc asetat ya. Nah, nanti ketika ditambahkan senyawa tersebut akan terjadi endapan kuning. Ya. Sambil dikocok penambahannya, kemudian nanti akan terjadi endapan kuning. Endapan kuning itu menandakan natrium ada. Bisa dipastikan lagi dengan uji nyala. Uji nyala untuk natrium itu menunjukkan warna kuning. Kemudian setelah itu tadi kan ya ini si filtratnya ini jadi dibagi dua dulu pertama. Ya, tadi saya lupa sebelum penambahan uranil zinc asetat itu dibagi dua dulu. Ya, dua bagian A dan B. Tadi bagian A kita gunakan untuk menguji Na dan bagian B kita gunakan untuk menguji kalium. Nah, tadi yang Na itu dengan uranil itu ya, kemudian yang untuk kalium itu ditambahkan ini larutan natrium heksanitrito kobaltat 3. Ya, nanti menghasilkan endapan berwarna kuning. Ya, itu menghasilkan dia endapan kuning K3CONO2 6 kali. Nah, untuk memastikannya lagi diuji nyala. Dan dilihat melalui lapisan kaca kobalt warnanya merah. Di mana warna merahnya itu biasanya tidak tetap. Jadi kadang ada, kadang enggak. Tapi ketika sekilas terlihat warna merah, maka di situ kemungkinan atau kemungkinan besar kalium memang ada gitu ya. Nah, kemudian untuk menguji NH4 itu bisa ditambahkan NaOH lalu dipanaskan. Kemudian jika NH4+ ada, maka akan mengeluarkan gas bau gas khas dari amonia. Dan dia akan membirukan lakmus merah. Jadi bisa diuji menggunakan lakmus merah.
Nah, kemudian tadi residunya itu sama, dia kan kemungkinan oh ya, kalau yang tadi saya lupa ya, filtratnya bukan dibagi 2 tapi dia dibagi 3. Kemudian residunya itu dibagi 2 untuk menguji Li dan Mg ya. Residunya dibagi 2, kemudian bagian pertama lebih banyak. Itu ditambahkan bagian yang pertama lebih banyak ditambahkan 1 ml larutan sebentar. Ditambahkan larutan NH3 atau amonia ya, atau larutan Na2HPO4 natrium natrium dihidrofosfat deh kalau nggak salah namanya. Oke, NH3 dan Na2HPO4 ya, sehingga nantinya akan terbentuk endapan MgNH4PO4 6H2O ya, atau pengendapan Mg sebagai itu. Endapannya itu berwarna biru ya. Endapannya berwarna biru menunjukkan adanya ion Mg2+ gitu ya. Oke. Kemudian sebenarnya ada itu magnes. Bisa juga di situ kan ditambahkan larutan oksina 2% ya kalau di buku dalam asam asetat, kemudian dalam 5 ml larutan amonia 2 molar. Jika perlu, panaskan untuk melarutkan setiap oksina yang diendapkan. Kemudian ditambahkan sedikit NH4Cl, diikuti dengan reagensia oksina amoniakal. Ya. Jadi mana yang betul? Apakah misalnya di slide itu sama aja ya? Jadi bisa menggunakan, kalau misalnya ada sedikit perbedaan antara yang saya jelaskan di apa yang saya buat di slide dengan yang ada di buku, itu hanya sebagai alternatif aja, jadi dua-duanya bisa dilakukan gitu ya. Oke, tadi endapannya. Nah, kenapa misalnya yang saya buat di PowerPoint itu kan penambahan amonia dan Na2HPO4 gitu. Tapi di buku itu adalah menggunakan oksina ya, oksina amoniakal gitu. Nah, ternyata yang penambahan NH3 dan Na2HPO4 itu pengendapannya itu lambat ya. Lambat dan cenderung banyak ion-ion pengganggu, tetapi reaksi ini lebih mudah ditemui dibandingkan dengan oksina amoniakal itu, sehingga walaupun misalnya banyak gangguan, tetapi reagennya biasanya ada di lab. Kalau yang oksina itu biasanya jarang gitu, yang ada di buku ya. Oke, kembali lagi tadi dibagi menjadi 2 bagian ya. Bagian selanjutnya adalah untuk menguji Li+ dan Ba2+. Maaf, maksud saya Li+ ya, karena Ba2+ itu sebenarnya dia golongan 4 ya, golongan 4. Tapi karena kemiripannya dengan kemiripannya dengan ion Li2+, dia mungkin ada di sini. Mungkin ada di pemisahan golongan 5 gitu. Tapi Ba2+ itu masuk ke dalam golongan 4. Ya, untuk mengidentifikasi litium itu pertama ditambahkan H2SO4. Kemudian untuk memastikan adanya Li+ itu ditambahkan NH3 dan Na2HPO4 ya, sama dengan Mg. Nanti akan menghasilkan endapannya kuning. Dan dipastikan lagi dengan reaksi nyala, Li+ itu menghasilkan warna merah. Ya.
Setelah ini silakan kalian membaca uji pendahuluan untuk anion-anion tertentu ya. Ada di halaman 480 sampai 481. Kemudian saya punya tugas nih. Karena kation itu sudah selesai ya sampai golongan 5. Saya minta kalian membuat bagan secara keseluruhan dari suatu sampel diduga mengandung kation gitu ya. Dari suatu sampel diduga mengandung kation itu kalian buat bagan dari awal, misalnya sampelnya ditambah reagen apa, kemungkinan dia golongan 1, sisanya maka dia kemungkinan golongan 2, 3, 4, 5 gitu. Terus golongan satunya dibuat. Terus nanti yang kemungkinan 2, 3, 4, 5 ditambahkan reagen apa supaya dia ketahuan golongan 2 gitu. Kemudian nanti reagen apa lagi golongan 3 dan seterusnya. Oke, saya minta seperti itu ya untuk tugas minggu depan ya, sebelum kita membahas mengenai pemisahan anion. Baik, saya kira untuk ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.